Doa Bapa kami adalah doa yang paling banyak kali didoakan oleh semua pengikut Kristus. Ketika Yesus mengajar kita menyapa Tuhan sebagai Bapa, Ia mengajar kita untuk tetap bersaudara satu dengan yang lain, bukan hanya dengan sesama Katolik, tetapi dengan siapa saja. Mari kita mengikuti jejak para saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 5 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabda-Mu senantiasa memperbarui hidup kami. Semoga kami tekun mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan, dan kami mampu menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus dituntut untuk selalu mengusahakan persatuan di antara kita. Kita bisa berkaca dan merefleksikan pengalaman Paulus yang tidak hanya mewartakan Injil, tetapi juga mencari persatuan di antara para murid. Mungkin kita berbeda-beda dalam cara beribadat kita, dalam berdoa kita, tradisi gerejawi, kebiasaan hidup, atau menafsirkan kitab suci. Tapi janganlah perbedaan itu menjauhkan kita satu sama lain. Kita perlu mencari yang dapat menyatukan kita dalam pewartaan kita itu. Paulus memperlihatkan salah satunya, yaitu saudari-saudara kita yang menderita, mereka yang miskin, yang berkekurangan, dan berkebutuhan khusus. Kita dapat bekerja sama bagaimana membantu mereka semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, di atas semua yang dapat menyatukan kita adalah Bapa kita di surga. Doa Bapa kami adalah doa yang paling banyak kali didoakan
oleh semua pengikut Kristus. Ketika Yesus mengajar kita menyapa Tuhan sebagai Bapa, Ia mengajar kita untuk tetap bersaudara satu dengan yang lain, bukan hanya dengan sesama Katolik, tetapi dengan siapa saja. Mari kita mengikuti jejak para paus kita, misalnya Yohanes 23, Paulus ke-6, Yohanes Paulus ke-2, Benediktus ke-16, dan saat ini Bapak Paus kita Fransiskus, yang pergi merangkul saudari-saudara kita dari beda gereja, agama, bahkan mereka yang tidak beragama sekalipun. Mari kita melihat setiap orang sebagai saudara-saudari kita, terutama mereka yang miskin papa, tersingkir, menderita, dan yang berkebutuhan khusus. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang nampak dalam diri saudara-saudari kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menunjukkan Bapa kepada kami. Semoga kami melihat Engkau di dalam sesama kami, terutama mereka yang menderita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, dari yang jahat, dari yang jahat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.